Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan. Di sini akan kita membahas tentang bagian pendahuluan, tapi juga nanti kita bahas yang sebelumnya juga ya dengan contoh. Maksudnya contohnya, contoh yang menggunakan topik saya ya. Contoh topik saya itu akan kita coba yang dari sebelumnya yaitu judul dan abstrak. Yang kita lihat di sini, kita eh, untuk slide-nya adalah yang pendahuluan. Sedangkan untuk contoh kasusnya nanti kita akan juga yang sebelumnya yaitu judul dan abstrak. Apa saja isi bagian pendahuluan pada prinsipnya ini tentunya tidak pasti 100% seperti ini ya. Tapi pada intinya adalah seperti ini yang pokok-pokoknya atau kadang-kadang ada pengertian yang lain atau ada alternatifnya ya. Seperti misalkan nanti tujuan itu alternatifnya adalah research question seperti itu. Tapi pada intinya adalah seperti ini ya. Kemudian latar belakang, em, kemudian di dalam bagian pendahuluan itu ada latar belakang, di bagian pendahuluan itu ada topik dan batasannya, di bagian pendahuluan itu ada tujuan, kemudian sebaiknya ada kontribusi dan ya ada organisasi tulisan. Isi bagian pendahuluan itu yang utama adalah menerangkan tentang apa topiknya, apa tasnya, dan mengapa itu dipilih. Tentang apa dan mengapa itu mudah dijelaskan di bagian abstrak. Kemudian dijelaskan lagi di bagian pendahuluan ini dengan lebih detail dibandingkan yang udah ada di abstrak dan tidak copy paste ya. Artinya dengan kalimat yang lain lagi. Ya, awalnya mungkin copy paste dulu nggak apa-apa, tapi kemudian diperbaiki atau diubah. Dan tentunya itu saya kira bukan sesuatu yang menjadi masalah yang besar ya. Eh, di, di samping itu, bagian pendahuluan juga menjelaskan ya di proposal tugas akhir kalian, menjelaskan tentang tujuan dari tugas akhir dan juga bisa sekilas tentang solusi yaitu metodenya atau pendekatannya atau algoritma. Jadi tentang solusi yaitu metode misalkan metode penelitiannya. Solusi atau metode yaitu bagaimana menjawab bagaimana ini menjawab apa, kemudian ini menjawab mengapa, ya kemudian di sini menjawab bagaimana. Nah, bagaimana itu yaitu prosesnya atau metodenya sebenarnya sudah dibahas juga atau eh, ya dibahas dituliskan di abstrak secara sangat singkat. Ya, sedetail-detailnya di bagian abstrak ya mungkin paling 4 atau 5 6 ya 7 kalimat mungkin gitu ya. Tapi kalau di pendahuluan bisa sedikit lebih detail, kemudian nanti dijelaskan lagi di bagian lain yang jauh lebih detail lagi. Jadi em, tulisan kita itu ada yang dijelaskan dari yang singkatnya di abstrak, kemudian lebih detailnya lagi di pendahuluan, lebih detailnya lagi di bagian yang lain. Ya berbeda dengan bagian abstrak, penjelasan tentang bagaimana yaitu solusi, yaitu metode. Ya, di sini mungkin juga tidak terdapat di bagian pendahuluan, bisa. Ya, kalau di abstrak itu ada apa, mengapa, bagaimana. Tapi di pendahuluan, eh, kalau menjelaskan tentang bagaimana, yaitu menjelaskan tentang solusi, itu jelaskan dengan sangat singkat aja. Ini di abstrak yang sangat singkat, di sini juga agak agak masih singkat juga. Tapi
tidak dibahas juga nggak apa-apa. Ya, di pendahuluan itu tidak membahas juga tidak apa-apa. Di sini di mata kuliah ini kita lebih konsentrasinya bahwa seperti metode itu bagaimana menjelaskan secara ringkas, bagaimana menjelaskan secara lebih detail, bagaimana menjelaskan dengan ilustrasi gambar dan menjelaskan bagaimana dengan ini apa dengan lebih detail dan penjelasan yang bahasa formal, artinya em, dengan simbol-simbol misalkan gitu. Ya, biasanya bagian pendahuluan itu terdiri dari satu bagian atau section atau bab ya. Kalau di proposal tugas akhir satu bab, tidak bab satu satu biasanya seperti itu. Tapi di sini kita tidak begitu concern atas hal itu ya. Di mata kuliah ini kita tidak begitu mempedulikan tentang hal itu. Kita lebih mempedulikan ke isinya. Ya, bagi kalian sendiri ya dan ya bagi saya kalau misalkan menulis itu meskipun satu bagian kita apa buat aja bagian satu kemudian bagian satu titik satu latar belakang satu titik dua itu nggak masalah gitu ya. Meskipun nanti misalkan ternyata di finalnya bentuk final penulisan final proposal tugas akhir proposal tugas akhir itu kemudian subsection-subsectionnya itu atau subbab-subbabnya itu dihilangkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang misalkan latar belakang, topik dan batasannya, tujuan, organisasi tulisan, misalkan ada kontribusi, nah itu atau juga ada metodenya, nah itu juga nggak masalah ya. Kita di sini juga tidak melihat itu di mata kuliah ini. Ya, kita lebih konsentrasi ke dalam isinya, ada isi latar belakang, isi tentang topik batasan, isi tentang tujuan. Ya, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ya, di mana di abstrak kemungkinan besar itu sudah ada latar belakang yang masih sangat singkat. Nah, kemudian di sini diperdetail lagi. Nah, di latar belakang itu ada juga mengapa topiknya, kemudian bagaimana kekurangan saat ini, atau juga eh, kekurangan kondisi saat ini, atau juga ada latar belakang lain ya. Tapi pada intinya saya kira adalah dua ini. Ya, mengapa topik yang dipilih menarik atau juga mungkin ada jenis lain yaitu mengapa metodenya menarik misalkan gitu. Tapi intinya adalah alasan di sini mengapa dipilih dan juga kalau bisa ada melihat kondisi saat ini bagaimana. Kemudian juga di bagian pendahuluan kalau kita menuliskan di dalam judul itu ada pendekatan atau metode algoritma tertentu dijelaskan secara sangat singkat apa alasan pemilihannya. Ya, alasan itu em, bisa valid, bisa kurang valid ya. Artinya kalau alasannya kurang valid, contohnya misalkan mengapa dipilih tertentu. Misalkan karena dianggap em, metode ini metode yang udah mempunyai akurasi tinggi, misalkan gitu ya. Em, itu mungkin bisa valid, bisa kurang valid dalam arti mungkin referensinya atau juga referensi-referensi yang lain ada juga yang tidak mengatakan seperti itu gitu ya. Em, atau bahkan juga metode yang tinggi kemudian dipilih itu juga bisa kurang valid karena mengapa dipilih yang
yang tinggi gitu ya. Karena kan mungkin untuk kasus tertentu, kasus kita bisa saja yang lebih tinggi yang lain lagi. Ya, yang alasan yang implisit misalkan atau juga bisa eksplisit. Misalkan karena kita memilih hanya satu algoritma, misalkan karena eh, alasannya tadi itu, nah itu kalau saat ini ya kita udah banyak library sehingga dalam implementasinya juga tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, jadi ke alasan yang implisit itu kalau kita mengimplementasikan lebih dari satu itu mempunyai kendala kita kesulitan mengimplementasikan itu biasanya itu tidak terjadi. Kemudian ada topik dan batasannya. Ini artinya ini maksudnya adalah yang menjelaskan tentang apa. Ya. Em, ini apa judulnya mungkin ada topik dan batasannya atau permasalahan atau yang lain-lain dan itu tidak kita kita perdebatkan atau maksudnya kita tidak bahas, kita tidak pentingkan itu di mata kuliah ini. Yang penting menjelaskan tentang apa, yang penting menjelaskan tentang tasnya atau juga nanti dijelaskan nanti akan ada contohnya yaitu semua pengertian-pengertian yang penting semua dijelaskan ya termasuk ini. Nah, kemudian kalau ini perlu nanti ada batasannya, batasan masalah ya. Nanti ada perumusan batasan atau identifikasi batasan, perumusan masalah atau perumusan masalah kemudian namanya perumusan masalah ya topik ini kemudian dan batasannya ya. Jadi intinya adalah menerangkan apa yang kita udah pernah bahas yang sudah kita tulis juga di abstrak. Kemudian di sini lebih detail lagi. Ya, di bahasa Inggris itu ada namanya problem statement, problem identification. Nah, seperti itu. Yaitu menjelaskan tentang apa topiknya, yaitu isu atau permasalahan yang akan dikerjakan. Ya, nanti juga akan diperjelas dengan definisi atau pengertiannya. Jadi tentang apa kita lihat juga sekilas ya coba ya. Ya ini contoh di saya ini sekilas saja. Ya misalkan menjelaskan tentang apa di abstrak dijelaskan. Nah kurang lebih penjelasannya itu 4 kali nanti tentang apa. Kalau di sini misalkan kalau di contoh di saya tas pembangunan daftar kesamaan semantik jelaskan utamanya input dan output. Nanti jelaskan lagi di sini yang tentang apa. Yang kedua dan ketiga dijelaskan yang kedua itu adalah ilustrasi gambar dengan gambar sederhana dengan kasus sederhana. Kemudian jelaskan juga dalam di teksnya, ya penjelasan di teks. Ya kemudian yang keempat nanti belum kita bahas di sini. Yang kedua, ketiga, kemudian yang keempat penjelasan yang formalnya. Tapi kita tidak belum bahas di sini. Nanti ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya di sini jadi em, menyampaikan penjelasan. Yang penjelasan itu penjelasan tentang topiknya, tentang permasalahannya. Penjelasannya itu eh, sekitar 4 kali itu tadi. Yang semakin detail dan ya artinya dari beberapa sudut pandang. Ada yang formal, bahasa Indonesia saja, kemudian bahasa yang informal ya, yang bahasa Indonesia saja, yang formal termasuk dengan simbol-simbol, dan yang dengan ilustrasi gambar. Kemudian untuk subbagian di em, ini ya menjelaskan tentang apa itu salah satunya bisa dipandang itu menjelaskan kata-kata kunci pada abstrak dan judul. Ya, kalau yang pernah kita lakukan ya seperti di sini di judul ini ada
Misalkan tentang kesamaan semantik teks, ensiklopedia kosakata, atau kita di abstrak udah ada kata kuncinya. Ini saya belum buat kata kuncinya di sini. Ya, jadi intinya kita akan memperjelas bagi pembaca dan juga bagi kita sendiri yang sedang mengerjakan, bagi kalian sendiri yang sedang mengerjakan proposal. Yang oleh karena itu nanti kita akan di ujian yang nomor satu, saya akan tanyakan, kalian menjelaskan topiknya itu bagaimana? Apakah kalian bisa menjelaskan dengan singkat dan jelas? Yang saya juga, meskipun mungkin saya bukan bidang saya, tapi saya bisa dari tanya jawab atau dari pengetahuan yang saya miliki, saya bisa memperkirakan bahwa jawabannya itu kira-kira valid atau tidak. Ya, ya, jadi dengan penjelasan-penjelasan ini kita, kalian itu jadi lebih paham gitu ya dengan gambar, dengan penjelasan gambar, kasus yang singkat, penjelasan dengan bahasa Inggris, penjelasan yang formal nantinya. Nantinya maksudnya setelah pertemuan-pertemuan ini tidak di ujian satu tidak ada. Ya, kalau digambarkan dalam sebuah algoritma yang menjelaskan topik dan batasan itu adalah input dan output dari algoritma. Jadi inputnya dan outputnya, ya algoritma atau gambar input output. Ya, sebenarnya bagus juga kalau bisa menuliskan dalam algoritma, tetapi saya kira tidak sesuatu yang umum ya. Yang lebih umum adalah dengan gambar, dengan contoh. Ini kan kalau algoritma tidak dengan contoh. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menerangkan apa input dan output serta sebuah contoh. Nanti ada contohnya. Ya, ya, jadi contoh itu contoh contoh-contoh ya, bukan hanya contohnya ada macam-macam ya. Nanti itu merupakan satu hal yang penting. Contoh itu penting sekali lagi bukan hanya untuk pembaca, tapi untuk kita, untuk kalian yang sedang mengerjakan proposal TA. Contoh hmm, memahami topiknya. Contoh memahami komponen-komponen di dalam prosesnya. Ya, contoh artinya juga contoh memahami algoritmanya atau pendekatannya. Nah, itu nanti dituliskan dalam bentuk slide dan dikumpulkan dan ini apa diujiankan, ditanyakan. Jadi masing-masing waktu ujian itu adalah dengan studi kasus kalian sendiri-sendiri. Kemudian juga ada batasannya, batasan pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan batasan? Batasan adalah kondisi-kondisi penyederhanaan, menyederhanakan permasalahan sehingga membuat pekerjaan sebenarnya dengan batasan, dengan penyederhanaan itu membuat sebenarnya semakin jauh dari ideal. Batasan itu kenapa berisi pembatasan supaya lebih layak dikerjakan. Ya, seperti saya misalkan ya, contoh kasus di saya, nanti ada batasan. Ini misalkan dari sisi batasannya itu adalah misalkan membuat kesamaan semantik antar teks. Dari sisi datanya sendiri masih terbatas jumlahnya. Mungkin hanya ini dengan query kan inputnya query atau kosakata. Nah, kosakatanya mungkin hanya beberapa saja, masih relatif sedikit. Jauh sangat sedikit daripada yang idealnya yaitu di kosakata di Al-Quran. Kemudian juga idealnya menggunakan eh, untuk menjelaskan sebuah kosakata atau kosakata-kosakata itu dengan dari awal dari halaman akhir. Artinya dari surat pertama sampai surat terakhir, 114 gitu ya. Kemudian dengan berbagai tafsir, kitab tafsir seperti itu idealnya. Tapi kemudian nanti ada batasan-batasan dari jumlah itu. Kemudian batasan juga nanti dari misalkan dari sisi
metodenya. Ya, kemudian batasan dari sebagian dikerjakan secara manual, misalkan seperti itu. Nanti ada contohnya, saya membuat contohnya. Contoh ini yang contoh real ya, maksudnya real itu maksudnya yang benar-benar saya juga akan mengerjakan, mencoba mengerjakan penelitian ini. Jadi kalian mengerjakan penelitian kalian dengan tugas akhir, saya juga mengerjakan penelitian saya sebagai bagian dari penelitian yang saya kerjakan. Ya, batasan itu diperlukan karena keterbatasan sumber daya, misalkan akan BPA, ya, keterbatasan kita, keterbatasan kalian, waktunya, ya, bukan waktu, keterbatasan data, keterbatasan kemampuan, misalkan untuk implementasi. Nah, tapi dalam banyak kasus, kalau sekarang implementasi itu karena dengan library dan framework ini apa keterbatasan implementasi itu sudah semakin berkurang ya. Penyederhanaan yang dituliskan di batasan itu antara lain meliputi misalnya data yang ditangani atau digunakan jumlahnya relatif sedikit, artinya kurang ideal, harusnya lebih banyak. Seperti misalkan katakanlah kita eh, kalian TA-nya tentang berkaitan dengan learning, yang proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu idealnya misalkan datanya relatif banyak. Tapi kita mempunyainya hanya relatif masih lebih sedikit. Atau kemampuan mesin kita yang tidak bisa kalau kalau banyak, yang ideal banyak itu. Ya. Kemudian juga contohnya ada subproses yang dikerjakan secara manual. Nah ini adalah contoh-contoh adalah penyederhanaan. Idealnya itu dikerjakan sebanyak mungkin secara otomatis. Tapi baiknya juga nanti di yang kalian kumpulkan, perlu kumpulkan, setiap batasan itu diberi alasan. Misalkan katakanlah batasnya jumlah datanya cuma 500, padahal menurut literatur review itu sedikit. Kemudian kenapa kok hanya 500? Alasannya apa? Misalkan karena membangun dataset sendiri itu butuh upaya yang besar untuk pelabelan misalkan atau yang lain atau kebatasan kemampuan komputer kalau datanya besar datanya udah besar tersedia di internet tapi kemampuan komputer yang kita bisa gunakan terbatas atau juga karena harus ada data training yang harus dilakukan secara manual ya dan itu membutuhkan upaya yang besar biaya yang besar. Nah, itu oleh karena itu em, atau gini maksudnya ini bukan maaf. Ini dilakukan secara manual, idealnya secara otomatis. Ya. Nah, oleh karena itu di sini manual itu adalah batasannya. Untuk berikutnya ini bisa dikerjakan baiknya otomatis seperti itu. Tapi ada juga batasan yang tidak valid. Ya, dituliskan maksudnya kita ingin menuliskan sebagai batasan, tapi itu tidak valid sebenarnya atau tidak perlu. Ya, contohnya di sini misalkan em, udah tercerminkan di judul. Seperti misalkan kesamaan semantik antar kata, tidak ini di dalam judul udah ada ini. Kemudian batasannya yang dihitung adalah kesamaan semantik antar kata saja. Padahal di judul kan udah ada eksplisit antar kata, jadi ini tidak perlu. Kemudian juga pemilihan atas data tertentu untuk eksperimen biasanya tidak perlu dimasukkan ke dalam batasan masalah, kecuali kalau data tersebut dianggap terlalu sederhana. Nanti ditulis memang data setnya gunakan apa, tapi itu bukan sebagai batasan. Itu biasanya seperti itu. Nih, contoh kasus di sini, contoh kasus adalah tugas akhir dengan topik pembangunan basis data parafrase. Tidak bisa disebutkan, misalkan diambil dari website tertentu datanya. Nanti cukup dalam kasus ini, misalkan ditulis di bab tentang perancangan sistem yang ada di bab 3.
Contoh lain yang tidak perlu apa seperti ini. Ya ini kasus real ya mungkin sekarang udah relatif jarang. Ini kan ini udah lama ya ininya contohnya menggunakan misalkan alat bantu atau tool atau editor NetBeans ya. Kalau kalian menggunakan Google Colab misalkan gitu atau menggunakan bahasa pemrograman Python misalkan gitu itu saya kira itu tidak perlu karena apa? Dan tidak perlu diberi batasan. Karena apa? Karena kalau seperti itu artinya idealnya bukan NetBeans atau idealnya bukan Python tapi apa misalkan gitu. Ya, misalkan itu kan tidak tepat kalau seperti itu. Ya, kan untuk eh, implementasinya apakah itu menggunakan Google Colab atau yang lain itu kan bukan jadi lebih artinya lebih ideal tapi itu hanya alternatif aja. Ya, jadi salah satu ciri batasan yang bisa dipakai adalah bila bisa digunakan pada di saran atau studi lebih lanjut. Jadi lebih idealnya maksudnya future work-nya. Ya, ya saran tersebut bisa digunakan saran TA berikutnya. Jadi kalau kita menuliskan saran, nah itu artinya sebagai saran untuk kalau TA berikutnya itu mau dikerjakan. Yang artinya saran itu adalah supaya lebih ideal, melonggarkan batasan atau bahkan meniadakan batasan. Kemudian tujuan, di tujuan itu menerangkan apa yang hendak dihasilkan, apa sebagai outcome-nya, ya outcome-nya ya, outcome dari tugas akhir. Artinya kalian nanti di semester depan, akhir semester depan itu hasilnya apa? Barangnya itu apa sebagai hasil yang utama? Apakah itu misalkan sebuah aplikasi, sebuah sistem, sebuah dataset, ya, itu apa yang akan dihasilkan? Dan yang dihasilkan itu dalam kondisi yang seperti apa? Maksudnya seberapa bagus misalkan dengan metrik evaluasi tertentu yang akurasinya range-nya segini yang cukup tinggi atau apa gitu ya. Jadi waktu tujuan itu waktu selesai nanti di akhir semester depan, menjelang akhir semester depan, kalian itu yang kalian hasilkan apa? Ya bisa lebih dari satu sistem dan dataset bisa juga atau bagusnya misalkan ada yang utamanya ya. Dan hasilnya itu bisa diukur ya. Tujuan juga bisa dengan pertanyaan. Jadi apa yang akan kita capai itu tujuannya apa, outcome-nya apa. Ya, sebagai outcome itu juga sebenarnya dengan kata lain adalah menjawab pertanyaan. Artinya ada pertanyaan, kemudian jawabannya apa. Ada research question, kemudian answer dari research ini apa. Ya, ya sebisa mungkin pada tulisan kondisi yang hendak dicapai itu terukur. Misalkan menggunakan metrik evaluasi yang ditetapkan. Misalnya akurasi sistem, atau besarnya dataset, atau kualitas dataset, dan lain-lain. Ya, tujuan-tujuan ini perlu karena nanti akan kita tujuan itu dicapai dengan eksperimen, dengan implementasi. Eksperimen itu tentunya diawali implementasi ya. Ya, dengan kata lain, em, eksperimen itu harus sesuai dengan tujuannya. Kemudian kesimpulan itu juga sesuai dengan eksperimen. Jadi kalau kita secara kasarnya adalah seperti ini. Kita mempunyai tujuan pertama. Tujuan pertama itu dicapai dengan bagaimana eksperimennya, dengan implementasinya dan eksperimen. Eksperimen itu kan untuk menentukan seberapa bagus metodenya atau seberapa efektif metodenya, kemudian atau hasilnya seberapa bagus. Misalkan katakanlah bisa seperti ini. Tujuan satu, pengujiannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Tujuan dua, atau pertanyaan research question satu. Nah, intinya adalah seperti ini. Meskipun mungkin tujuan satu dan dua itu ada
eksperimennya itu saling menunjang dan kesimpulannya saling menunjang. Tapi di sini tujuan-tujuan ini di kemudian dilakukan ada eksperimen dan kemudian ada kesimpulan. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada kontribusi. Ya, bagusnya ada kontribusi. Kontribusi itu mungkin lebih dari satu. Ya, di abstrak ya bagus juga kalau ada kontribusi ya. Kontribusi itu adalah satu ya kita berkontribusi artinya ada sesuatu yang ya em, yang sesuatu yang ini ya yang baru gitu ya. Mungkin baru itu maksudnya bukan baru sama sekali tapi kita melakukan sesuatu yang sebelumnya itu masih masih eh, belum atau belum banyak dikerjakan ya. Jadi tidak dituntut kebaruan. Misalkan contohnya atau utamanya adalah misalkan menganalisis dengan lengkap, dianalisis. Ini kalau mengimplementasikan dengan baik, baik dan benar, kemudian menganalisisnya dengan lengkap. Nah, sekarang mengimplementasikannya itu dengan baik dan benar itu relatif lebih mudah sekarang gitu ya. Karena sudah ada forum, ada library dan framework. Ya, jadi misalkan kita dengan metode tertentu yang kompleks, yang canggih, itu dalam banyak hal udah ada sebenarnya. Kita mengimplementasikan, artinya yang utamanya salah satunya adalah coding. Nah, coding itu kan udah relatif dimudahkan, hanya sedikit, misalkan sedikit codingnya, sedikit barisnya, kemudian itu udah dijamin benar ya karena itu kita hanya menggunakan. Nah, ini kontribusi mengimplementasikan itu sebenarnya relatif lebih jarang ya, kecuali untuk mungkin di kerjaan-kerjaan tertentu dan juga untuk mungkin kalau di seperti RPL mungkin barangkali lebih ke sini. Tapi umumnya em, sekarang udah lebih dimudahkan, jauh lebih dimudahkan sehingga lebih kita menganalisisnya. Ya, menganalisis dari data-data eksperimen. Ya. Oleh karena itu juga meskipun kita bisa melakukan eksperimen dengan baik dan benar, kita menghasilkan eksperimen yang mempunyai akurasi yang tinggi, pemilihan metodenya misalkan. Em, tapi kalian sebagai mahasiswa sarjana ya, S1, diperlukan memahami konsep dan permasalahan. Ya, jadi bukan hanya sekedar menggunakan. Misalkan menggunakan model ini, menggunakan arsitektur ini, menggunakan algoritma ini, bukan sekedar menggunakan dan mengimplementasikan yang implementasinya kan juga dengan library kan umumnya. Kemudian yang terakhir organisasi tulisan. Contoh, ini salah satu contoh yang ini paper ya. Jadi kalau kita di proposal itu tidak sama persis seperti ini, tapi ini ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari sini. Ya, tapi tidak ada di sini tujuan. Misalkan batasan. Ya. Nah, ini adalah ya, diambilkan dari tulisan ini. Ya, tulisan ini kita lihat dari mana ya tulisan. Oh, oke. Ya, ini ya tulisan ini. Nah, ini learning to extract. Learning to extract ya. Oke. Ya, di sini di bagian pendahuluan paling tidak ada tiga yang bisa kita contoh, kita pelajari dari tulisan itu. Yang pertama menguraikan latar belakang, kemudian dijelaskan tentang topik disertai gambar yang menampilkan contoh kasus. Oke, kita lihat
di sini di bagian pendahuluan, introduction itu segini, ini seperempat halaman kira-kira di sini. Kemudian di sini setengah halaman, di sini seperempat halaman. Jadi sekitar satu setengah atau dua, eh, ya satu ya maaf ini kan kurang dari satu ya, ini cuma tiga per empat. Jadi total paling satu halaman. Kalau ini, ya maaf ya, ini adalah tulisan paper ya. Tapi kalau di em, proposal bisa lebih ya. Kita lihat yang pertama adalah ngantar apa latar belakang di sini, latar belakang permasalahan, belum teknis misalkan gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama ini masih ya. Kemudian penjelasan tentang topik itu eh, dijelaskan di sini dengan antara lain dengan gambar. Ini dengan gambar yang saya kira sudah pernah kita bahas dengan gambar. Yaitu seperti saya sampaikan tadi, kita itu ada menjelaskan apa itu bisa paling tidak sekitar empat kali. Ya di abstrak, kemudian di pendahuluan. Ya, pendahuluan itu salah satunya adalah ilustrasi, gambar ilustrasi. Ya, yang kalian perlu buat juga untuk sekarang ya, maksudnya untuk nanti bahan ujian satu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, ilustrasi dan eh, penjelasannya atau captionnya. Ini contoh input output ya, saya kira ini adalah contoh eh, extract attribute value from product. Jadi inputnya produk, kemudian outputnya attribute value, ini outputnya ini. Ya, ini contoh kasus. Dari contohnya adalah contoh kasus sederhana dan ada ininya, ada captionnya. Ya, kemudian menjelaskan mengapa topik ini menarik, menguraikan kelemahan pendekatan yang ada saat ini, misalkan. Tapi intinya adalah mengapa topik itu dipilih. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada penjelasan-penjelasannya di sini. Ya, yang saat ini hmm, menjadi masalah misalkan dari sisi scalability, generalizability yang ada di paper-paper ini masih dianggap kurang optimal ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan secara sekilas dan juga kontribusinya, kontribusi utama. Kita lihat di sini dari kontribusi dulu. Ini kontribusi, kontribusi ini ada beberapa, tapi kalau kita mungkin satu atau dua sudah cukup. Kemudian metode yang digunakan ini dijelaskan secara singkat di sini. Ya lebih panjang lebar ya dibandingkan dengan abstrak. Ya seperti itu. Kemudian contoh di saya masih belum tuntas. Saya akan lengkapin sedikit demi sedikit juga. Ini contoh judul draftnya ya mungkin bisa tidak sama persis seperti ini contohnya. Ya kemudian ya ini saya tulis slide ini sebagai draft tulisan. Nah judulnya kemudian penjelasan singkat tentang judul bahwa ini sebenarnya mau apa. Kita mau ngapain sih ini? Ya dijelaskan bahwa saya akan membuat daftar kesamaan semantik, yaitu kosakata dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat dalam tafsirnya. Input outputnya di sini dijelaskan meskipun nanti ada eksplisit input outputnya dijelaskan. Ini dijelaskan tentang ini maksudnya penjelasan singkat serot segini aja. Ya, tapi bisa lebih menjelaskan ini. Ya, ini sekali lagi tujuannya utamanya adalah bahwa kita yang membuat ini, judul ini, topik ini akan melakukan, kalian yang akan mengerjakan proposal TA itu bisa menjelaskan dan saya tanya ini maksudnya apa sih yang kalian akan buat itu. Nah, kemudian juga dari judul dipilih istilah-istilah yang utama atau penting, seperti halnya contoh di saya tadi. Nah, ini yang penting menurut saya adalah kesamaan semantik teks dan kemudian ensiklopedia kosakata. Ya, di sini yang contoh saya itu tidak disebutkan metodenya. Ya, tapi ya
eh, dipikir-pikir nanti bisa juga mungkin ada metodenya disebutkan, hanya kok jadi panjang gitu ya, tapi bisa juga disebutkan. Nah, kemudian menjelaskan tentang apa dijelaskan yaitu tasnya itu adalah pembangunan daftar kesamaan semantik teks. Ini maksudnya apa? Inputnya apa, outputnya apa? Nanti akan saya tulis juga. Kemudian apa yang disebut dengan kesamaan semantik? Penjelasan singkatnya, contoh sederhananya. Kemudian disebut-sebut efek, disebut-sebut ensiklopedia kosakata Al-Quran sebagai hal yang term yang penting. Itu penjelasan singkat, contoh sederhananya. Apa contoh ensiklopedia kosakata Al-Quran? Contohnya gimana sih sebenarnya? Ya, entry sebuah ensiklopedia kosakata Al-Quran itu gimana sih? Ya, contohnya. Ya, maksudnya apa? Kemudian contohnya bagaimana? Kemudian untuk pendekatan, ya ada em, penjelasan yang singkat. Ya, kalau menggunakan apa, misalkan model apa, naik bias atau apa, atau maksudnya apa. Ya, kemudian mengapa, alasan pemilihan tas. Ya, mengapa dianggap penting atau menarik atau apa. Kenapa dipilih yang tasnya itu. Kemudian solusinya. Solusinya itu adalah metodenya, algoritmanya, atau pendekatannya. Ya, misalkan contohnya kalau di saya, solusinya itu adalah, atau pendekatan dalam hal ini adalah dengan neural based information retrieval. Nah, nanti harusnya dijelaskan juga karena information retrieval, karena memang pekerjaan information retrieval meskipun ke dokumen yang relatif jauh lebih sedikit. Yaitu kan ada query, ya membangun kosakata Al-Quran kan ada query. Query itu adalah dalam hal ini adalah kata yang mau dijelaskan dalam sebuah entry ensiklopedia. Pendekatan neural information retrieval itu ada beberapa. Ya, neural itu kaya semantik. Ya, sehingga dipilih yang neural itu kaya semantik meskipun komputasinya berat. Ya, berat utamanya kalau untuk information retrieval yang besar. Tapi kalau di sini, di kasus ini kan hanya relatif sedikit datanya, ya. Yang disebut dengan neural based information retrieval contohnya ada namanya cross encoder. Ada juga beberapa yang lain. Tapi kalau cross encoder itu dia kaya semantik tapi komputasinya berat. Neural base secara umum berat, cross encoder yang termasuk yang paling berat. Biasanya kan antara semantik kaya dengan komputasi berat itu trade off ya. Kalau komputasinya ringan, semantiknya kurang. Semantiknya itu maksudnya kurang, itu maksudnya kalau mencarinya itu kurang akurat dari sisi semantik, atau ya kurang kurang bisa banyak eh, ini apa misalkan masih ada yang terlewat, misalkan gitu ya. Misalkan kalau ada semantik itu misalkan adalah sinonim, ya sinonimnya sebenarnya ada beberapa, tapi tidak semua ketangkap misalkan kalau tidak kaya. Nah, alasannya apa menggunakan ini? Meskipun di judul tidak ada ya, tapi bagusnya itu ada alasan. Di mana alasannya misalkan karena uh, semantically rich gitu, kayak semantik itu kuat semantiknya. Meskipun komputasinya berat tidak apa, karena data relatif kecil, ya, yaitu dari daftar kalimat-kalimat di tafsir relatif kecil dibandingkan information retrieval yang umum, yaitu di internet nyari yang berjuta-juta dokumen. Dan kemudian running untuk query juga tertentu, kosakata tertentu tidak ad hoc. Jadi query apa, orang mau query apa ini kan udah kosakata ini, kosakata ini, kosakata ini, kosakata udah tertentu juga. Ya, tidak satu query kemudian cuma dipakai sedikit oleh orang, kemudian query lagi seperti seperti itu ya. Kemudian ada di pendahuluan ada latar belakang termasuk kasus, terkait kasus dan metode. Ya, pernyataan-pernyataan itu perlu ada referensinya. Ya, kalau kita
membuat pernyataan itu kan tidak mayoritas ya, tidak dari akal kita, akal sehat kita, tapi dari referensi. Karena referensi itu kan dengan eksperimen, kalau padahal kita kan belum eksperimen. Kecuali kalau kita udah melakukan eksperimen untuk penelitian sebelumnya ya. Nah, kemudian yang apa yang nomor dua dan apa yang nomor tiga, penjelasan yang berikutnya tentang topik, tentang apa yang tadi di abstrak ada ini dijelaskan lagi. Sudah dijelaskan dengan sangat singkat di abstrak, yaitu apa saat yang pertama. Kemudian dijelaskan lagi dengan ilustrasi kasus yang sederhana, yaitu dengan contoh yang tadi ya, dengan seperti ini. Ya, apa itu learning to extract attribute value from product? Dijelaskan singkat di sini, dijelaskan dengan ilustrasi gambar di sini, dijelaskan dengan dari di sini, ya seperti itu. Artinya dijelaskan di pendahuluan itu ada dua paling tidak, yaitu dijelaskan dengan ilustrasi gambar, gambar ilustrasi, dan dijelaskan dengan bahasa manusia yang uh, bahasa Indonesia, yang informal, tidak dengan simbol-simbol. Ya, yang penjelasan di tag baiknya juga merujuk ke gambarnya. Kemudian ada daftar batasan dan daftar batasan dan penjelasan singkat setiap batasan dan alasan mengapa batasan perlu. Jadi ada batasan, penjelasan tentang batasan tersebut, penjelasan singkat, maksudnya apa, kemudian mengapa batasan itu perlu. Kemudian tujuan itu adalah seperti tadi untuk melihat nanti di menjelang akhir semester depan outcome-nya, luarannya atau outcome penelitian itu apa. Nah, seperti tadi, seperti misalkan apakah tool, apakah dataset, atau yang lain, atau bisa beberapa juga bisa. Kemudian diukur kualitasnya, atau efektif solusinya, mengukurannya bagaimana. Ya, termasuk yang terkait dengan tujuan itu adalah kontribusinya. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan sambil kalau yang belum isi tadi ada yang isi. Oh, alhamdulillah udah ngisi semua ya. Ya, nanti akan saya sampaikan yang saya buat ini sebagai contoh. Dan saya akan contohnya rencananya dua buah ya, karena ini adalah pendekatan yang berbeda. Artinya jenis yang saya jenisnya berbeda, yang mungkin kalian juga mempunyai jenis yang seperti ini atau jenis ini atau mungkin jenis yang lain. Ya, ini nanti sebagai contoh yang memudahkan kalian karena misalkan contoh ini ada tentang penjelasan singkat judul, istilah-istilah penting dan seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Saya ini dulu ya, saya stop recordingnya.